Halo lagi semuanya, dan karena entah kenapa, karena kopi sih, gue nggak bisa tidur. Kalau lihat jam di sini jam 2, jadi kenapa nggak kita ngobrol? Nah, jadi kenapa gue baru upload lagi? Sebenarnya ada beberapa hal, tapi gue mau sebutin satu hal yang menurut gue lumayan menarik. Itu gue waktu itu pulang dari Porseni, seperti video yang sebelumnya. Gue melihat review di Twitter mengatakan bahwa Squid Game Season 3 itu terlalu banyak milking. Jadi mereka punya sebuah IP yang sangat menarik, tapi sayangnya seriesnya ditutup dengan cara yang tidak baik. Kalian bisa tonton, dan gue juga kurang bisa merekomendasikan untuk ditonton ya, karena aneh aja gitu nontonnya. Banyak keputusan penceritaan yang sangat-sangat membingungkan, dan untuk apa ada karakter ini karakter itu, sangat tidak penting. Jadi waktu itu gue menonton Squid Game Season 3 dengan kecepatan 1,5 kali. Itu masih lebih mending ya daripada 2 kali lipat gitu. Tapi tetap saja, agar tidak memakan banyak waktu, jadi gue tonton dengan kecepatan lebih tinggi. Dan ya, tidak ada yang terlewat. Gue melihat semuanya dan melihat bahwa ini sangat buruk sih. Tulisan dan pengembangannya sudah hanya berurusan pada uang. Dan setelah itu gue mencari ada series lain, TV series lain yang menurut gue, ya kalian tahu Marvel lah ya, Endgames dan Infinity War ya, semua orang tahu itu. Mereka baru mengeluarkan series baru bernama Ironheart. Dan ya, walaupun ada karakter yang menarik yang muncul di situ, tapi penceritaannya sebenarnya cukup oke. Cuma didukung dengan acting yang kurang menarik dari karakter utamanya. Jadi sepertinya ini benar-benar, ya gue jadi kelaparan akan series yang bagus gitu. Bukan berarti Ironheart paling jelek di Marvel, masih ada Secret Invasion yang lebih jelek lagi. Tapi Ironheart ini terlalu banyak dan terlalu eksplisit memperlihatkan tentang BLM atau Black Lives Matter, dimana ini adalah sebuah propaganda, sebuah isu yang memang sedang hangat, yang setidaknya dulu pernah hangat di Amerika, tentang uh, orang-orang kulit hitam yang sering tertindas. Dan di sana di Ironheart ya seperti empowerment terhadap orang kulit hitam. Dan gue nggak sukanya karena mereka terlalu eksplisit, kayak "Hi black people" gitu. Aneh banget ya. Mungkin buat gue aneh sih, nggak tahu buat mereka yang tinggal di Amerika ya. Dan setelah gue haus akan series yang bagus, dan karena ada project yang gue lagi kerjain, jadi ada satu lagi series yang gue harusnya tonton. Namanya, kalau bahasa Jepangnya Kusuria no Hitorigoto, atau bahasa Inggrisnya adalah The Apothecary Diaries. Meskipun kurang tepat sih ya, tapi secara formal nama bahasa Inggris itu. Dan kebetulan sekali ketika gue nonton itu season 2 baru saja selesai. Dan dimana gue tahu itu adalah sebuah anime yang cukup baik karena memiliki rating 8 dibandingkan dengan Squid Game yang hanya berapa ya? 4, 5. Dan Ironheart yang cuman 3, gue bisa bilang. Bawah banget ya. Tapi memang bener. Dan Apothecary Diaries ini gue tonton langsung nih dari season 1 sampai season 2. Ini menceritakan, kalau bagi kalian yang belum tahu dan pengen nonton, ini saatnya untuk menutup video ini dan pergi nonton. 1, 2, 3, oke. Jadi ini bercerita tentang seorang apoteker
yang di zaman kerajaan China, entah dinasti apa. Di sana banyak sekali permasalahan yang bisa diselesaikan oleh si karakter utama yang kita sebut namanya Mao Mao. Ya lucu juga sih, kayak manggil kucing gitu ya. Memang namanya itu artinya kucing sebenarnya. Dan menariknya adalah dia memiliki kepintaran yang tinggi meskipun memiliki kepintaran yang tinggi, dan dia bisa menyelesaikan sebuah kasus yang ada di kerajaan hanya karena dia penasaran. Tapi akhirnya dia mendapat sebuah spotlight dari keluarga kerajaan, dari petinggi-petinggi kerajaan, meskipun dia hanya budak di situ dan secara tidak sengaja masuk ke dalam palace. Di tulisannya Rare Palace sih, nggak tahu bahasa Indonesia apa ya. Ya, tapi kita lanjut dulu. Dan di sana gue nonton season 1 itu isinya tentang kerajaan full. Jadi gimana world building atau pengembangan sebuah background dari cerita itu berputar di sekitar Mau Mau. Dan uniknya adalah dia masih menganggap, dan ya uniknya adalah dia menutupi kecantikannya sendiri dengan menggunakan riasan freckles. Freckles apa ya bahasa Indonesia? Kayaknya nggak ada yang punya freckles. Gue pernah punya guru bahasa Inggris yang punya freckles, dan dia memang punya keturunan Belanda sih. Ya, jadi jarang banget orang Indonesia yang punya freckles, jadi gue nggak tahu sama sekali apa bahasa Indonesia. Bahkan orang Indonesia yang gue tahu punya freckles adalah guru bahasa Inggris gue, yang tidak pernah ngomong bahasa Indonesia ketika ngajar. Sungguh aneh. Ya, tapi kita lanjut. Kenapa? Ya entahlah mengapa orang-orang di sana menganggap freckles itu adalah sesuatu yang buruk. Dan di sana mau secara tidak sengaja, ketika dia tidak menggunakan frecklesnya, itu sebenarnya riasan ya, spoiler. Dan ternyata ketika dia lupa menggunakannya, dia ditangkap oleh penculik terus dijual ke pihak kerajaan untuk jadi budak. Ya pokoknya ceritanya berkutat tentang itu, dan bagaimana dia menyelesaikan masalah-masalah yang sangat besar, kecil dan besar, sampai akhirnya dia dilirik oleh pewaris tahta yang kita sebut namanya Jinzi, karena nama aslinya tidak pernah disebutkan. Dia hanya menyebutkan dirinya sebagai Jinzi. Season 1 berakhir di ketika ayah aslinya Mau Mau, atau yang kita bisa sebut Lakan, yang sebenarnya dibenci sekali sama Mau Mau karena dikira Lakan itu meninggalkan ibu aslinya yang merupakan seorang, apa ya bahasa Indonesia? Kok susah ya bahasa Indonesia ini, kurang kata bahasa seperti ini. Jadi ada sebuah rumah bordil lah bahasa Indonesia itu, rumah bordil paling top di negara situ. Ibu dari Mau Mau adalah salah satu perempuan. Nah ini kalau disebut prostitut dia terlalu jelek. Ini sebenarnya budaya di Jepang tuh ada. Jadi mereka tuh nggak sampai have sex kalau di Jepang, tapi di ceritanya ada yang sampai sana. Jadi ibunya Mau Mau ini adalah salah satu orang yang perempuan di rumah bordil ini yang paling disukai oleh banyak. Ya pokoknya paling terkenal lah. Tapi bukan karena cantik tentu saja, tapi karena dia memiliki bakat di bidang catur, tapi catur Cina ya, bukan catur yang dibayangkan yang zaman sekarang banyak. Dan Lakan ini adalah seorang strategis yang memang setiap dia ke rumah bordil Verdigris namanya, itu pasti main catur sama, lupa namanya, ya mamanya Mau lah. Dan suatu ketika mereka akhirnya melakukan adegan dewasa, terus
Tapi setelah itu saya ditugaskan untuk keluar kota, keluar negeri bahkan. Jadi bukan meninggalkan si perempuan ini, tapi dia punya tugas yang harus dilakukan. Jadi selama 3 tahun akhirnya dia pulang, melihat ya kalau mereka perempuan yang ada di rumah bordil itu hamil, harganya akan turun kan. Jadi ibunya Mama ini tidak memiliki pilihan lain untuk mencari duit selain untuk menjual dirinya, menjajakan dirinya di luar rumah bordil, sehingga mendapatkan sifilis dan akhirnya sakit sampai ya di ceritanya ketika mau akhirnya konfrontasi dengan bapaknya untuk segera menikahi si, ya akhirnya akan mengetahui bahwa si perempuan ini, si ibunya Mama ini masih ada di Verdigris House, cuman ada di bagian lain. Akhirnya ya jadi rumah bordel ini bisa beli perempuannya untuk yang nggak kerja lagi di rumah bordil dan dibawa pulang gitulah istilahnya. Tapi ya sedih sih, dia sakit keras si ibunya Mama ini, dan ya meskipun mereka masih suka akhirnya menikah dan tidak lama setelahnya meninggal. Sedih juga sih ceritanya, karena keadaan akhirnya Mama harus membenci ayah kandungnya sendiri. Itu season 1, cerita yang memilukan dari sisi Mama. Dan season 2 ini ada yang menarik. Gue suka banget sama karakter yang namanya Suirei. Dia di awal-awal dikenalkan sebagai seorang budak. Dan spoiler lagi, hati-hati yang mau nonton dulu aja. Dan setelah cerita berlangsung, dia si anime ini, si TV series ini menebarkan berbagai clue, berbagai petunjuk bahwa Suirei ini bukan budak biasa loh gitu. Seperti ya tentu saja si Emperor ini menyukai seseorang dengan payudara yang besar misalnya. Kemudian entah kenapa budak ini bisa baca dan tulis, bahkan dia bisa menggambar dengan sangat baik tentang serangga-serangga. Banyak sekali keanehan. Dan si Empress Dowager, gue gak tahu bahasa Indonesia lagi, itu datang ke kastil Career Palace. Si kita sebut namanya Sisui ini kabur, gak mau kelihatan. Artinya ada yang aneh kan. Dan ternyata dia memiliki plot yang luar biasa. Dan ini benar-benar di luar ekspektasi gue, bahwa dia ternyata adalah concubine Lowland atau permaisuri, bukan permaisuri itu Empress, selir ya, selir kayaknya ya. Jadi dia adalah salah satu selir yang dibawa oleh bangsa yang ada di utara untuk misi politik yang mana dia tidak suka sebenarnya. Dan bapaknya ini adalah seorang perdana menteri, jadi yang mengatur semua urusan di negara. Dan sebagai balas budi atau sebagai hubungan baik dengan sang kaisar, dia menawarkan anaknya untuk menjadi seorang selir bagi sang raja yang kita sebut namanya Lolan. Dan setelah cerita berkembang, mau diculik, terus Jinshi ternyata anak raja dan lain sebagainya. Pokoknya kok nggak jelas gini, gue jelasin ya. Pokoknya season 2 itu cukup berbeda, karena di season 1 kita dimanjakan dengan pemandangan keseharian yang ada di dalam istana. Sedangkan season 2 ini kita diperlihatkan ada kasus yang besar, yang dimana setiap episodenya ini perlahan-lahan menyambung terhadap si plot utamanya. Ini cerita benar-benar gue suka banget, dan mungkin ini jadi salah satu ya, setelah 2 bulan kehilangan hype-nya Expedition 33, gue dapat lagi hype-nya, yaitu Apothecary Diaries, terutama yang season 2, karena ya gue suka banget
penceritaannya si Lowland atau si Sui ini. Sampai gue yakin yang belum pernah baca dan baru nonton pertama kali bakal gak mungkin kepikiran lah bahwa si Sui itu Lowland. Gue yakin banget karena rapi banget, walaupun mereka nyimpen, ya mungkin gue nggak terlalu merhatiin ya, tapi kalau kalian bener-bener perhatiin itu ketebak sebenernya. Tapi susah sih ditebaknya karena cukup berbeda ketika dia menjadi seorang budak bernama siswi dan menggunakan make up tebal dan rambutnya juga diikat bernama Lowland. Dan apa yang gue bisa bilang adalah ya ini cerita yang benar-benar inspiratif. Selain tadi Expedition 33 ya yang menginspirasi gue untuk bikin perusahaan game yang walaupun belum jadi juga, si Apothecary Diaries ini menginspirasi gue untuk membuat cerita yang lebih baik. Jadi setelah gue nonton seriesnya, gue langsung meremake cerita yang gue pernah buat. Gue bikin sebagus mungkin bisa gue bagusin lagi sih si penceritaan dunianya, karena gue bikin sebuah cerita tentang ada sekelompok masyarakat peneliti yang memutuskan untuk tinggal di planet lain. Itu penceritaannya cukup berat karena harus ada teknologi sana sini, harus ya itulah. Gue benar-benar terinspirasi, apalagi gue menuliskan ini ada salah satu karakter di tulisan gue itu dia ada di gue tulis di tahun 2010 ya 2010 2009 2010 ya sekitar 2010-2011 lah. Dan gue gak pernah tahu ada yang namanya Apothecary Diaries ini, dan gue baru tahu sekarang bahwa karakter yang gue buat di 2011 ini sangat mirip dengan Mau. Gue nggak tahu kenapa bisa kejadian kayak gitu, gue juga nggak ngerti. Tapi akhirnya gue ya walaupun ada sedikit perbedaan dan yang gue utak-atik pada cerita gue, jadi di Mau itu sangat sulit untuk mengekspresikan emosinya karena punya masa lalu yang kelam dan selalu hidup di tempat yang dimana kalau dia punya ekspresi yang menarik akan mendatangkan bahaya lebih lanjut. Sedangkan yang gue bikin adalah sama-sama mereka adalah sama-sama yang mengerti tentang herbal, sama-sama yang sangat penasaran dengan apa yang terjadi. Dan perbedaannya adalah karakter yang gue bikin ini adalah humoris. Jadi selain dia pengen tahu segala sesuatu, dia juga seorang yang humoris, ingin mencairkan suasana, tapi di lain sisi dia bisa membuat suasana menjadi sangat canggung. Ya, mungkin suatu saat gue bakal publish menjadi novel ataupun langsung menjadi game, gue nggak tahu. Tadi gue diskusi yang menyarankan bahwa ini menjadi novel terlebih dahulu sehingga gue punya IP, gue punya nama yang bisa gue angkat. Jadi sulit bagi orang untuk bisa meniru kerjaan gue. Kurang lebih kayak gitu. Ya gue juga ngetis bahwa gue lagi pengen bikin game. Perjalanannya masih panjang banget. Gue baru ada di tahap bikin cerita yang oke. Makanya gue nonton beberapa TV series. Dan ya gue cuma bisa bilang kayak gitu. Dan sekali lagi gue salut banget sama Apothecary Diaries season 2. Terutama season 2. Dimana si Lowland itu bisa hebat sekali lah meracik sebuah evil master plan. Wow, keren banget. Dan gue juga suka lagunya, juga gue suka ending season 2 yang kedua. Dan ya banyak sekali. Dan ada yang menyarankan ke gue untuk nonton Frieren selanjutnya, karena di season 1 itu mereka bersandingan keluar barengan. Jadi susah bagi Frieren untuk susah untuk Apothecary Diaries untuk menjadi punya spotlight gitu, karena ada Frieren yang merupakan ya mungkin ya sekarang anime dengan rating nomor 1. Mungkin gue harus tunggu 2 bulan ya sampai hype-nya Apothecary Diaries habis.
gimana hype-nya habis ya kalau gue baca light novel terus. Ya, tapi ya Clair Obscur Expedition 33 udah habis sih hype-nya di gue. Gue mengakui itu adalah cerita yang sangat baik juga. Itu juga yang menginspirasi gue untuk bikin ini, seperti yang gue bilang tadi. Ya, itulah review Apothecary Diaries season 2. Season 1 juga sih. Anehnya kenapa kemana-mana gitu bahasannya. Gue cuman pengen bahas review doang, tapi malah ke hal lain. 2:30 belum bisa tidur. Ya, bye.